Halo rekan-rekan 5 TV, kembali lagi dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Nova Yustika. Berita kali ini datang dari kasus dugaan fetish kain jarik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Surabaya dengan berkedok riset ilmiah. Bagaimanakah kasus ini dapat terungkap dan diproses? Berikut liputan selengkapnya. Munculnya utas dari pengguna Twitter @m_fikris yang mengaku sebagai salah satu korban dari kasus kekerasan seksual oleh pelaku bernama Gilang, membuat korban lain berani untuk membuka suara terhadap kekerasan seksual yang mereka pernah alami. Beberapa kasus lain yang telah terbuka ialah kasus Turah dan juga kasus Raffi Itsmala. Dukungan dari netizen dan lingkungan sekitar korban adalah salah satu faktor yang paling besar dalam meningkatkan keberanian korban untuk speak up. Speak up sendiri adalah menyuarakan suara korban atau menceritakan pengalaman korban tentang hal tersebut. Tidak sedikit juga korban yang masih takut untuk speak up karena kurangnya ketegakan hukum dalam masalah kekerasan seksual. Namun, yang paling penting untuk dilakukan adalah mengurangi tingkat trauma korban terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dan hal itu dapat dilaksanakan ketika korban telah speak up dan mendapatkan banyak dukungan. Jadi gini, kita kan di lingkungan sosial kita masih susah untuk menerima korban-korban kekerasan seksual. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah seberapa siap mereka untuk nge-speak up kasusnya. Ketika korban speak up, kita di lingkungan sosial kita, misalnya gini, saya adalah korban kekerasan seksual. Ketika aku speak up, belakang kita atau orang-orang di sekitar kita atau orang yang mendengar kita speak up itu harus mendukung kita. Jadi jangan sampai ketika kita misalnya lagi dalam posisi turun, kita harus menghargai korban. Ya udah, memang dia turun. Korban ini kan sebenarnya kalau korban kekerasan seksual kan dia punya trauma ya. Dia punya trauma berlapis. Belum lagi ketika dia speak up, nggak semua orang kadang di lingkungan kita yang membela dia. Kadang-kadang ada yang bikin, lu ngapain sih speak up? Kamu ngapain sih speak up kayak ini? Nah, itu pasti akan mempengaruhi mental mereka lagi. Nah, yang penting itu orang di sekitarnya mereka sebenarnya. Ketika mereka speak up, kayak kemarin banyak sekali kasus kan, sebenarnya waktu korban-korban itu kemarin mereka speak up, ya harusnya kita dukung mereka. Mau mereka pakai anonim, mau mereka enggak, pasti ada alasannya kok. Ya udah, kita harus hargain itu. Yang penting itu sebenarnya orang-orang yang mendengar itu harusnya ya dukung dia. Kita support dia supaya dia cepat mendapatkan pemulihan sih. Yang utama dari korban kekerasan seksual itu sebenarnya pemulihan dulu. Ketika ada korban yang speak up ya, kita sebagai pihak yang dapat cerita dari korban, kita harus mendukung dia. Ya menurut saya terlepas dari apa yang dirasakan oleh korban, entah itu tekanan psikologis, apa tekanan dari pelaku atau dari publik, jelas speak up sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan speak up itu sangat membantu dirinya sendiri, para korban itu, agar pelaku itu terekspos. Hal yang pertama yang harus diketahui adalah kesalahan bukan ada pada diri korban. Itu jelas yang namanya dalam kasus kekerasan atau kejahatan apapun, tidak melulu kekerasan seksual, yang salah adalah pelaku. Makanya jelas satu-satunya cara ya mulai meyakini bahwa satu orang saja yang berani, keberanian itu akan menular. Ini pernah kita buat di konten pikiran lelaki, bahwa keberanian itu menular. Satu yang speak up, maka korban yang lain akan terpancing untuk speak up. Jangan takut disalahkan karena kamu tidak salah. Yakinkan bahwa kita tidak salah. Yakinkan kepada diri sendiri bahwa bukan salah kita. Dan untuk teman-teman semua ya, tidak hanya korban, ayo standing bareng kita untuk memperjuangkan terus. Kalau pikiran lelaki kita bergerak di wilayah campaign, ada juga komunitas lain yang bergerak di wilayah hukum mungkin ya, ada yang di wilayah banyak wilayah itu. Mari kita bareng-bareng lah gitu ya. Baiklah rekan-rekan 5 TV, sekian liputan daring yang dapat saya sampaikan. Semoga liputan daring kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya Nova Yustika melaporkan untuk 5 TV. 5 TV, be kreatif.